Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dan berkerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Engkau boleh mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan saat ini dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian bacaan Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan membuang sampah ke depan agar bisa dibawa oleh tukang sampah, dan ini aktivitas saya menjelang sore hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah mencinta karena biasa. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin bahwa di rumah Bapak Ibu dan Saudara masing-masing kebiasaan seperti yang saya lakukan tadi, membuang sampah adalah hal yang kecil, hal yang sederhana. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara,
yang kasih, seberapa sering, seberapa banyak, dan seberapa senangnya Bapak Ibu melakukan aktivitas itu. Dan coba Bapak Ibu bayangkan jika apa yang Bapak Ibu telah lakukan dengan membuang sampah itu tidak dilakukan selama 1 atau 2 hari atau 3 hari. Maka apa yang akan terjadi? Barangkali sampah akan menumpuk di rumah kita. Barangkali kita akan merasa terganggu dengan bau yang kurang sedap. Atau barangkali kita juga akan merasa terganggu dengan kondisi dan keadaan, kenyataan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak sampah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saja baru di rumah. Apalagi kalau kita keluar rumah, maka kita akan begitu mudahnya menjumpai ada banyak sampah terjadi atau berserakan di mana-mana. Yang mungkin kita akan merasa tidak nyaman ketika sampah itu ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa ada satu tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang. Kalau kita mengunjungi ke sana, maka kita akan melihat dan menyaksikan sendiri sampah yang menumpuk di sana sudah sedemikian tingginya sampai seperti sebuah gunungan sampah. Dan itu adalah sampah-sampah yang dibuang atau dihasilkan dari rumah-rumah yang ada di wilayah Jakarta. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Kita bisa membayangkan ketika kita akan datang ke sana, sampah yang sedemikian banyaknya yang mungkin tidak akan bisa habis-habisnya untuk menjadi tanah dan akan terus-menerus bertambah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampah yang sedemikian banyaknya itu berasal dari lingkungan kita, dari rumah kita. Belum lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar bahwa ada banyak pencinta lingkungan merasa geram, merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang di sekitar laut. Ketika mereka menyaksikan ada banyak sampah berserakan di laut. Sementara di laut ada begitu banyak makhluk hidup, terutama ikan, yang itu juga merupakan hewan yang kita tangkap dan kemudian kita konsumsi, yang kita makan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ikan-ikan itu tidak bisa berkembang dengan baik di lautan, maka yang terjadi ikan-ikan itu akan mati, lalu kemudian habis dan kita tidak lagi bisa memakan ikan. Nah, satu kali, kalau Bapak Ibu pernah tahu dan mendengar atau juga melihat, ada seekor kura-kura yang sampai hidungnya tertusuk oleh kabel yang mengelupas, artinya kulit dari kabel. Sampai kemudian pencinta lingkungan berusaha menarik itu kabel dengan susah payah, dan ketika kabel itu keluar dari hidung kura-kura atau penyu, maka sangat bersukacita sekali kura-kura dan merasa terbebas. Sebuah kenyataan yang sangat miris ketika kita menyaksikan ada begitu banyak orang yang berteriak untuk menjaga lingkungan, tetapi ada begitu banyak orang yang juga tidak peduli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk manusia, untuk kelanjutan hidup manusia. Ketika Allah berfirman, baiklah manusia kita jadikan menurut gambar dan rupa kita, berarti kita adalah gambar dan rupa Allah yang berkuasa, yang mampu untuk menguasai segala atau seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan segala yang diciptakan oleh Tuhan diberikan kepada manusia untuk menguasainya, untuk mengolahnya, untuk memeliharanya. Bukan mengeksploitasi atau menguasai sedemikian rupa dan menjadikan binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika memelihara ciptaan tersebut? Yaitu salah satu contoh atau kegiatan yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, hari ini
dalam rangka 25 hari, 25 terang GKI Delima dalam rangka menyambut Natal. Kita dihimbau untuk membiasakan diri, membuang sampah pada tempatnya. Sudahkah kita hari ini saja membuang sampah pada tempatnya? Atau kalau tidak, sudahkah kita juga menolong orang lain untuk mengingatkan membuang sampah pada tempatnya, atau kita memelihara kebersihan di dalam lingkungan kita? Yang semua itu, walaupun itu sebuah tindakan yang kecil, akan sangat membantu dan mendukung kita di dalam kita menjaga hidup lebih baik dan lebih sehat. Apalagi dengan situasi yang saat ini terjadi, di mana pandemi sedang kita alami, itu pun juga akhirnya akan mendukung kesehatan hidup kita ketika kita menjaga diri kita tetap sehat, menjaga lingkungan kita bersih dari sampah, yaitu dengan membuang sampah. Dan membuang sampah, walaupun tindakan yang kecil, sekali lagi juga merupakan wujud nyata dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah, ketika kita melakukan semua itu, walaupun tindakan kecil, namun cukup berarti. Bayangkan, ketika kita melakukannya, lalu orang lain melakukannya, dan semua orang melakukannya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, membuang sampah pada tempatnya, maka bisa memungkinkan sampah-sampah yang menggunung di Bantar Gebang mungkin tidak akan ada lagi seperti itu. Kenapa tidak? Jika kita memang sungguh-sungguh melakukannya. Bahkan mungkin ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, maka memudahkan juga tukang sampah untuk membawanya. Atau kalau kita masih memiliki waktu, kita bisa memilah-milah sampah yang berguna, sampah yang bisa diolah, dan sampah yang masih bermanfaat, dan serta yang sampah tidak bisa lagi diolah, maka harus dibuang. Dan itu juga menjadi salah satu cara atau sarana kita untuk menghargai ciptaan Tuhan. Kiranya tidak ada yang mustahil ketika dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, tetap kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kiranya Tuhan berkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur. Tuhan berkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala kasih-Mu. Bersyukur Engkau selalu menyertai dan senantiasa memberkati segala kondisi hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon dan berdoa untuk usaha yang tak kenal lelah dari pemerintah dan Satgas COVID-19 dalam mencegah penyebaran pandemi, agar masyarakat sehat dan perekonomian pulih. Kami berdoa agar masyarakat tetap semangat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa untuk penemuan dan pembuatan vaksin yang terus diupayakan sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran pandemi. Dan begitu pula dengan proses distribusinya agar berjalan lancar. Kami juga berdoa untuk panitia Natal GKI Delima dan rangkaian acara yang sudah disusun, meski harus dilaksanakan secara online, tetap bisa menjadi berkat. Bahkan saat ini ya Bapa, sudah memasuki minggu-minggu Advent, dengan harapan tetap dapat menghayati makna Natal dengan baik. Kami berdoa bagi pelajar, mahasiswa, pendidik, agar terus dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik meski secara online, dan mereka yang sedang menghadapi UAS
atau tugas akhir agar dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 55. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Kita tahu dan percaya ketika kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka kita tidak akan pernah menyangka bahwa ada hal-hal yang besar yang berdampak, yang cukup baik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, jangan pernah malu, jangan pernah tidak mau untuk melakukan hal-hal kecil dan hal-hal sepele, karena hal-hal besar kemungkinan dimulai dari hal-hal kecil. Situasi yang menyulitkan tidak menjadi halangan untuk kita tetap terbiasa, mencinta karena biasa. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan berkati kita semua. Amin.